Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui, mungkin semua Anda telah mengetahui bahwa hari ini ada deklarasi Anies, ya, relawan Anies Baswedan yang dari kalangan mereka yang menamakan diri sebagai kader-kader PAN, ya, yang berlangsung di Senayan hari ini, ya, kurang lebih jam 1 tadi siang, dan dihadiri oleh hampir seluruh utusan di seluruh Indonesia yang dikomandai oleh saudara Syahrir Hamid. Kemudian pada acara itu juga hadir perwakilan partai politik. Saya lihat di situ ada PKS, ya, ketua presiden PKS, kemudian ketua umum Partai Demokrat AHY dan Pak Anies, kemudian wakil ketua umum Partai Nasdem, ya, Pak Anies sendiri, kemudian mengukuhkan relawan-relawan itu dan kemudian menyampaikan pidato orasi ilmiahnya yang akan menjadi pandangan-pandangan dia selama ini tentang Indonesia. Bahkan sebagian kemarin memang sudah disampaikan juga ketika memperingati Hari Buruh dan ojol di kantor DPP PKS, dan hari ini beberapa hal yang disampaikan agak lama, kurang lebih 1 jam pidatonya yang disiarkan langsung oleh TV One, diantaranya TV One, mungkin juga ada Metro TV. Nah, saudara sekalian, pandangan-pandangan Anies Baswedan ini berita dari kita. Soal berita nanti kita akan muat juga beberapa video terkait dengan masalah kegiatan tersebut dan termasuk foto. Tetapi yang kita ambilkan dari Tempo Co Jakarta, Co ID, ya, Co ID Jakarta, tentang pandangan pidato atau semacam saripati Anies Baswedan dalam pidato dia di dalam acara pengukuhan para relawan yang dihadiri kurang lebih 4.000 orang itu. Nah, saudara sekalian, Anies Baswedan meminta agar pemerintah bersikap netral dan tak ikut mempengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan di pemilu 2024. Hal ini Anies sampaikan di tengah gencarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengendorse capres dan memotori terbentuknya koalisi besar. Anies meminta agar negara membiarkan rakyat tanpa dipengaruhi dan meminta tak ada tangan negara yang terlibat di dalam pemilu yang akan datang. Percayakan rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, ikut ambil andil, maka negara, kita ulangi, rekam karya yang benar dan rekam karya yang baik. Kalau negara ikut ambil andil, maka negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Ini agak kerasnya pernyataan seperti ini. Menurut Anies, rakyat Indonesia sudah cukup matang dan mampu untuk menentukan pilihan di pemilu 2024 tanpa perlu diintervensi. Anies juga mengimbau kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan menolak untuk dipengaruhi. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti perhitungan. Ini bukan soal statistik perhitungan. Ini soal hak saya menentukan bangsa ini, kata Anies. Selanjutnya, dalam pidatonya Anies juga menyinggung soal adanya pihak yang ketakutan kehilangan kekuasaan. Padahal menurut Anies, kekuasaan sejatinya merupakan milik rakyat, bukan pejabat, apalagi parpol. Rakyat, kata Anies, setiap 5 tahun sekali berhak menitipkan kekuasaan secara bergantian. Karena itu bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tak paham prinsip demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak pindah. Kekuasaan itu pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Demikianlah sebagian pidato Anies yang dikutip oleh
oleh Tempo Co.id hari ini dalam acara yang dilangsungkan di Senayan, yang merupakan salah satu simpul relawan Anies Rashid Baswedan yang sumbernya rata-rata berasal dari kader-kader PAN yang tidak ingin mengikuti induknya untuk mendukung yang lain, tetapi juga mereka berharap dengan kegiatan itu yang dihadiri oleh kurang lebih 4.000 orang dari seluruh Indonesia itu, diharapkan bahwa DPP PAN mempertimbangkan aspirasi mereka bahwa mereka tidak ingin mencalonkan atau mendukung capres yang lain, tetapi mereka ingin mendukung Anies Rashid Baswedan. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa masyarakat pendukung PAN, Partai Amanat Nasional selama ini adalah umumnya memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan. Nah, kawan-kawan sekalian, kemudian kita coba dari dari Tempo ya, untuk kegiatan yang secara teknis dilakukan dilakukan tadi ya, ini kita bacakan lagi tentang kegiatan tadi dalam pidato yang lain ya, yang karena kita juga tahu dalam pidato itu juga yang kita juga tahu bahwa majalah Tempo tidak mengutip secara keseluruhan, dan oleh karena itu kita bacakan yang dimuat oleh ABW News, apa yang belum dimuat di majalah Tempo, di Tempo itu. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan mengajak publik dan relawan untuk bersama-sama membuat Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Salah satu caranya adalah melaksanakan janji kemerdekaan yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tandas Anies Rashid Baswedan dalam orasi dengan tajuk yang bertajuk Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan, di Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei 2023. Anies mengatakan janji kemerdekaan ini harus menjadi arah kebijakan politik ke depan. Keadilan sosial bisa dicapai bila ada sebuah kemakmuran atau kesetaraan. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Kita ingin ketimpangan seperti itu dibereskan untuk semua. Anies menceritakan pengalamannya berupaya menghadirkan keadilan sosial saat memimpin DKI Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa ada sebuah pulau yang masuk wilayah Jakarta yang tanpa listrik dan air bersih puluhan tahun setelah Indonesia merdeka. Ia pun menaruh perhatian pada kondisi itu. Lokasinya lebih dekat ke Sumatera daripada ke dermaga Jakarta. Pulau itu puluhan tahun tanpa listrik, air bersih, namanya Pulau Sebira. Ketika Anies menjadi gubernur, ia menekankan 11 pulau di luar daratan Jakarta saat ini telah menikmati akses listrik. Artinya termasuk Pulau Sebira tadi ketika beliau menjadi gubernur, baru dia mulai membangun infrastruktur air bersih, dermaga, termasuk juga listrik, dan pusat di pulau-pulau itu dibangun juga semacam pusat logistik di Kepulauan Seribu itu, yang selama ini diabaikan saja, dianggap angin lalu. Termasuk juga kalau saya tidak salah di masa Anies inilah pulau-pulau itu Anies membangun transportasi cepat yang menghubungkan antar pulau hampir setiap saat. Kapal semacam kapal yang harganya murah seperti kita naik bis busway di daratan, yang kita keliling satu tujuan kita cuma bayar Rp3.500. Nah, kemudian membangun juga infrastruktur kesehatan dan lain sebagainya, sehingga pelayanannya relatif hampir sama, nyaris sama dengan yang di daratan di Pulau Besar Jakarta. Nah, itulah yang dikatakan sekelumit pidatonya. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara kalian, pidato Anies itu kalau saya salah berlangsung kurang lebih 1 jam, dan itu disiarkan langsung oleh TV One juga dan juga oleh Metro TV kalau saya tidak salah, dan nanti Anda melihat secara langsung. Kawan-kawan sekalian, memang
Sebagaimana kita sudah membahas soal ini sepintas pada video-video atau video-video di channel ini yang lalu, tetapi memang gagasan Anies selalu menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Dia selalu menekankan bahwa bukan berarti bahwa kita tidak perlu memusuhi pengusaha yang telah besar, tetapi kita harus mengikhtiarkan dan berusaha terus-menerus untuk mengangkat yang kecil supaya bergerak naik agak besar, tetapi kita tidak perlu harus mengganggu yang sudah besar. Itu yang selalu ditekankan dan dia sudah buktikan di Jakarta itu ketika beliau menjadi gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, dalam acara tadi itu yang gegam gempita saya kira, dan yel-yel Anies Presiden dari peserta, para relawan yang rata-rata berasal dari unsur Partai Amanat Nasional, yang mereka tidak ingin mengikuti apapun keputusan DPP-nya, PAN, karena DPP PAN kelihatannya berkoalisi dengan koalisi pemerintah, dan mereka ingin adanya perubahan di masa depan. Indonesia mengalami perubahan di masa depan yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itulah mereka percayakan ke pundak Anies Rashid Baswedan. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah baik dari majalah Tempo yang tadi kita sudah petik ke beberapa, kemudian ini dari ABW News melengkapinya, walaupun banyak juga yang belum terungkap di dalam itu. Tetapi saya kira itulah pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan hari ini di Senayan di acara tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah tambahan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden! 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 Halo, Mr. Presiden! Sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Karena itulah